Bab 8. Tidak ada lagi penderitaan. Inilah intinya, penderitaan adalah opsional. Byron Katie, dari Amin at Home with Itself. Anda tidak dimaksudkan untuk menderita. Dan ketika Anda hidup sebagai diri sejati Anda, kesadaran, Anda tidak akan pernah menderita. Sulit membayangkan hidup tanpa penderitaan, tetapi yang paling pasti itu adalah hidup Anda saat ini. Ada rasa sakit di fisik, tetapi penderitaan ada di pikiran. Anthony de Mello, S.J. Dirimu yang lebih tinggi tidak menderita. Dirimu yang akrab hampir tidak dapat menemukan cara untuk tidak menderita. Petik 2. Ian Frazier, dari The Freedom of Being. Penderitaan disebabkan oleh mempercayai pikiran negatif. Jadi, penderitaan itu dipaksakan sendiri. Saya menemukan bahwa ketika saya mempercayai pikiran saya menderita, tetapi ketika saya tidak mempercayainya, saya tidak menderita, dan ini berlaku untuk setiap manusia. Kebebasan sesederhana itu. Byron Katie, dari 1000 Nama untuk Joy. Setiap kali Anda menderita, penderitaan Anda terkandung dalam satu pikiran, saya tidak suka ini. Dengan kata lain, kita membiarkan satu pikiran yang lemah dan tidak penting merusak kebahagiaan kita. Rupert Spira, dari Ceramah, penderitaan terkandung dalam satu pikiran. Pikiran kita cenderung merespons keadaan hidup dengan tidak, sedangkan kesadaran selalu merespons dengan ya, untuk semuanya. Kesadaran bahkan mengatakan, ya, untuk tidak. Guru saya mengatakan, tidak, menahan apa yang tidak Anda inginkan. Mengatakan, ya, untuk apa yang tidak Anda inginkan, melepaskan penolakan Anda, memungkinkan apa yang tidak ingin Anda ubah. Ini berlawanan dengan intuisi, tetapi begitulah cara kerjanya. Ketika Anda mengatakan, tidak, saya tidak menginginkan ini, Anda menolak, dan seperti yang Anda pahami, apapun yang Anda tolak tetap ada. Jika Anda berdiam dalam keadaan penerimaan ini, Anda tidak menciptakan lagi hal negatif, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi ketidakbahagiaan. Anda kemudian hidup dalam keadaan tanpa perlawanan, keadaan rahmat dan ringan, bebas dari perjuangan. Eckhart Tolle, dari The Power of Now. Saya pecinta apa adanya, bukan karena saya orang yang spiritual, tetapi karena menyakitkan ketika saya berdebat dengan kenyataan. Byron Katie, dari Mencintai Apa Adanya. Jika Anda benar-benar melepaskan perlawanan saat ini, tidak pernah memulainya lagi, dengan satu gerakan itu, Anda akan membebaskan diri Anda dari beban penderitaan yang sangat besar. Ian Frazier, dari The Freedom of Being. Jika kita tidak melawan apa yang telah terjadi, tidak ada konflik, dan energi situasi berlalu. Tanpa perlawanan kita terhadap sesuatu, itu tidak bisa bertahan dalam hidup kita. Di sisi lain, jika kita menolak apa yang terjadi, kita akan menahan situasinya, dan kita akan terus menderita. Guru yang luar biasa Sailor Bob Adamson mengatakan untuk membiarkan pengalaman datang dan pergi tanpa menghakimi mereka. Hanya mencengkeram, bertahan, atau menolak dan mendorong yang menciptakan ikatan penderitaan psikologis. Peter Lowry, dari Khotbah Tanpa Pemisahan. Kebanyakan orang pergi ke kuburan mereka percaya bahwa penderitaan tidak dapat dihindari. Betapa sedihnya itu. Jika Anda berpaling dari kemungkinan bahwa bisa jadi sebaliknya, Anda akan menderita sia-sia sampai hari Anda mati. Tapi ada satu hal, akhir dari penderitaan akan menjadi manfaat yang paling kecil, jika Anda menjadi bebas. Keajaiban yang sebenarnya bukanlah kehancuran yang mendalam dari kesedihan, tetapi kekayaan yang akan membanjiri ruang yang dibebaskan. Ian Frazier, dari When Fear Falls Away. Pengakhiran seketika dari penderitaan. Apa yang akan saya bagikan kepada Anda mungkin bukan hal yang paling mudah untuk dipahami, tetapi jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan segera membawa Anda keluar dari penderitaan. Pikiran kita membuatnya merasa bahwa kitalah yang menderita, dan tentu saja jika kita tanpa ragu mempercayai pikiran kita, penderitaan kita sangat besar. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Anda adalah orang yang menyadari penderitaan, bukan orang yang menderita. Orang yang menderita adalah gagasan yang Anda miliki tentang diri Anda yang telah Anda percayai tetapi bukan siapa Anda sebenarnya. Akhir dari penderitaan terjadi ketika Anda menyadari bahwa tidak ada yang menderita. Hale Dwoskin, guru saya akan mengatakan untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini. Apakah saya yang menderita, atau saya yang sadar akan penderitaan? Jika kita dapat berhenti mempercayai saran pikiran bahwa kitalah yang menderita, penderitaan akan segera berakhir. Begitu sifat pikiran dipahami, penderitaan tidak akan ada. Byron Katie, dari Amin at Home with Itself. Kesadaran membuka pintu, melarutkan semua keyakinan dan pendapat serta ide-ide yang menghalangi dan menutupi keadaan kebahagiaan alami Anda. Anthony de Mello, S.J. Tidak mengherankan bahwa ketika mesin penderitaan telah hancur, dan pikiran menjadi hening, perasaan itu adalah bahwa Anda telah pulang ke rumah.
Rumah telah menemukan Anda, yang sering menjadi kesan, karena Anda belum tentu berusaha menemukan jalan Anda ke sana, bagaimanapun juga secara tidak sadar. Atau mungkin Anda pernah melakukannya, tetapi sekarang Anda melihat bahwa Anda telah mencari di tempat yang salah. Ian Frazier, dari The Great Sweetening, Life After Touh. Ada satu kepercayaan khusus yang merupakan akar penyebab semua penderitaan di dunia. Ini adalah keyakinan bahwa kita adalah orang yang terpisah. Dengan pikiran Anda meyakinkan Anda bahwa Anda hanyalah seorang manusia, dan bahwa Anda rentan terhadap seluruh dunia yang bisa saja salah. Jika Anda percaya cerita pikiran tentang keterpisahan, Anda akan sepenuhnya berada di bawah kendali pikiran Anda. Pikiran Anda akan mengirimkan umpan pikiran ketakutan yang terus-menerus bahwa Anda rentan, hal-hal buruk dapat terjadi pada Anda, dan bahwa Anda dan hidup Anda terbatas. Sayangnya, ini akan menjadi hidup Anda jika Anda percaya itu benar. Tetapi kenyataannya adalah kebalikan dari ini. Kami tidak terpisah. Ada kesan bahwa kita adalah orang yang terpisah, dan kita mengalami pengalaman menjadi orang yang terpisah, tetapi untuk kehidupan yang luar biasa yang dipenuhi dengan kebahagiaan abadi, tetaplah sadar akan kebenaran bahwa Anda tidak terbatas, abadi, kesadaran-kesadaran, dan hanya ada satu dari kita. Akhir masalah. Kami percaya kami memiliki masalah ketika sesuatu berjalan berbeda dari apa yang kami harapkan, atau ketika kami merasa ada sesuatu yang salah. Respons langsung pikiran kita terhadap suatu masalah adalah, saya tidak menginginkan ini. Belum, masalah hanya ada di pikiran manusia. Anthony DeMello, S.J., dari Awareness Conversations with the Masters. Masalahnya tidak nyata, masalah hanya dibayangkan. Tidak ada masalah, tidak mungkin. Dirimu yang bebas dari masalah. Masalah dibuat, setiap masalah. Guru saya, semua masalah didasarkan pada ingatan, saat ini, tidak ada masalah. Hale Dwoskin, jika tidak ada pikiran manusia, tidak akan ada masalah. Semua masalah ada dalam pikiran manusia. Semua masalah diciptakan oleh pikiran. Anthony DeMello, S.J., dari Menemukan Kembali Kehidupan. Yang benar adalah bahwa masalah hanyalah cerita lain yang diciptakan oleh pikiran kita. Ini adalah pikiran yang menafsirkan kehidupan dengan menceritakan sebuah kisah tentang sesuatu yang terjadi dan mengubahnya menjadi masalah. Untuk mengalami kehidupan yang bebas masalah, alih-alih mempercayai pikiran Anda, gunakan kekuatan kesadaran Anda untuk menyadari pikiran Anda. Ketika Anda semakin hidup sebagai kesadaran, maka Anda akan melihat dengan jelas bahwa masalah adalah batasan yang dibayangkan. Bagaimana kesadaran tanpa batas bahwa Anda memiliki satu masalah? Seolah-olah Anda memasukkan tangan Anda ke dalam api dan berkata, aduh, panas. Tanganku terbakar. Wah, apakah saya punya masalah? Dan kemudian Anda memasukkan tangan Anda kembali ke dalam api, dan seterusnya, sampai suatu hari Anda melihat bahwa Anda melakukannya dan Anda berhenti. Jika Anda memiliki masalah, Anda meletakkan tangan Anda ke dalam masalah dan berteriak, sakit. Dan bertindak seolah-olah Anda tidak meletakkan tangan Anda di dalamnya. Anda bertindak seolah-olah Anda tidak melakukannya. Tapi kamu, Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Semua masalah datang dari ego. Anda bebas ketika Anda tidak memberikan validitas untuk masalah apapun. Petik 2. Guru saya, kesulitannya adalah ketika Anda yakin bahwa Anda memiliki masalah, Anda pasti akan mengalami masalah. Tetapi jika Anda dapat menyadari bahwa itu benar-benar pikiran dan pikirannya yang menceritakan kisah negatif lainnya, Anda membiarkan masalah apapun yang seharusnya larut dan hilang karena kepercayaan Anda tidak lagi memegangnya pada Anda atau dunia. Siapapun yang mengatakan, saya punya masalah, pasti ada di benaknya. Itulah satu-satunya tempat di mana itu, karena Anda tidak dapat melihat atau membayangkan apapun di tempat lain selain di dalam pikiran Anda. Apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda rasakan, ada di dalam dan melalui pikiran Anda. Disitulah semuanya. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Aku akan memberitahumu sesuatu yang sangat kuat. Tidak ada masalah di mana saja kapan saja. Hanya ada kekurangan cinta. Guru saya, ketika Anda tidak menolak apapun, ketika Anda menerima segalanya apa adanya, inilah cinta. Di mana cinta ada, tidak ada masalah yang bisa ada. Itulah alasan mengapa tidak ada masalah yang dapat menyentuh siapa Anda sebenarnya, karena Anda adalah cinta yang murni. Ini adalah cinta yang begitu murni sehingga pikiran kita tidak dapat membayangkannya. Itu benar-benar menyambut, menerima, semua memungkinkan, dan sama sekali tidak terikat. Ini adalah jenis cinta yang ditunjukkan oleh makhluk tercerahkan yang luar biasa seperti Buddha, Yesus Kristus, Lao Tzu, Krishna, dan banyak lagi.
Dan cinta murni Anda ini tidak pernah memiliki masalah. Tetapi dari sudut pandang orang yang terbatas, masalah memang tampak nyata. Pikiran kita memiliki reaksi yang berlawanan dengan kesadaran tanpa batas, dan pikiran kita menolak dan menyangkal apa adanya daripada menerima dan membiarkannya. Hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka, itu hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan hal-hal mengalir secara alami ke depan dengan cara apapun yang mereka suka. Petik 2. Lao Tzu. Ketika tidak ada investasi emosional dalam mencoba memaksa segala sesuatunya menjadi seperti yang kita inginkan, maka mereka bebas untuk bergerak dan menyelesaikan sendiri. Pengacara Kalyani. Dari menggunakan prinsip The Secret, saya menemukan bahwa ketika saya bahagia, hampir tidak ada masalah dalam hidup saya. Itu karena dari tempat masalah kebahagiaan tidak muncul, atau sangat kecil sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu kebahagiaan saya. Ketika saya bahagia, masalah terlihat seperti sarang semut dibandingkan ketika saya putus asa dan masalah terkecil tampak seperti pegunungan. Jadi tidakkah masuk akal bahwa dari tingkat kebahagiaan tertinggi, di mana kita tahu siapa diri kita, tidak ada masalah. Tidak ada akhir untuk masalah di dunia. Jika Anda mencoba menemukan akhir, Anda terus-menerus memecahkan masalah di dunia dan Anda akan selalu menemukan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Selama Anda sadar akan masalah, mereka ada. Hanya ketika Anda menemukan diri Anda yang sebenarnya, Anda akan menemukan akhir dari masalah. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Bagaimana agar bebas dari masalah selamanya? Kamu bisa bebas dari segalanya. Apakah Anda ingin memberikan perhatian pada suatu masalah dengan mengubahnya, memperbaikinya, atau mencoba memecahkannya, atau apakah Anda ingin bebas darinya? Guru saya. Ketika saya berbagi dengan guru saya apa yang saya pikir adalah masalah besar, dia mengatakan kata-kata berikut kepada saya. Anda tidak dapat memiliki kata-kata yang lebih jelas dari ini. Berhentilah fokus pada masalah. Berhentilah menginginkannya menjadi lebih atau kurang. Berhenti menginginkannya pergi. Berhentilah ingin mengubahnya. Berhentilah ingin mencari tahu. Berhentilah ingin mengendalikannya. Secara alami akan runtuh ketika Anda memutuskan untuk menjadi kesadaran. Segala sesuatu yang bukan cinta runtuh di hadapan cinta. Segala sesuatu yang tidak nyata runtuh di hadapan kesadaran. Guru saya. Seperti yang dijelaskan The Secret, ketika kita memberikan perhatian kita pada sesuatu, kita memberinya energi. Jadi ketika kita memberikan perhatian kita pada suatu masalah, kita memberi energi pada masalah itu dan itu menjadi lebih besar. Mencoba memperbaiki masalah, mencoba menyelesaikannya, mengendalikannya, atau memberantasnya, berarti kita memberikan perhatian kita pada masalah itu. Ketika kita mengalihkan perhatian kita dari masalah, masalah itu hilang karena semua energi telah dihilangkan darinya. Itu harus runtuh. Ini seperti mengeluarkan oksigen dari api, api akan padam. Sekarang, mencoba untuk menyingkirkan masalah adalah berpegang pada itu. Apapun yang kami coba singkirkan, kami ingat dan karena itu mempertahankan masalah itu. Jadi, satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah adalah dengan melepaskannya. Lihat bukan masalahnya, lihat hanya apa yang Anda inginkan. Lester Levinson, dari Audio Willpower. Dan begitu Anda telah mengalihkan perhatian Anda dari masalah apapun, maka Anda dapat menggunakan pikiran Anda untuk menciptakan apa yang Anda inginkan, dengan memfokuskan pikiran dan pikiran Anda pada apa yang Anda inginkan. Energi mengalir kemana perhatian pergi. Michael Bernard Beckwith, dari The Secret. Kami memberikan perhatian kami pada apa yang tidak kami inginkan, berharap itu akan mengubahnya, ketika yang terjadi adalah sebaliknya. Kita harus menghilangkan perhatian kita untuk membiarkan suatu masalah terpecahkan. Saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa masalah itu seperti tamu yang tidak diinginkan. Jika Anda tidak memberi perhatian kepada tamu, mereka akan pergi. Gunakan kekuatan kesadaran Anda untuk menyadari pikiran dan cerita negatif pikiran Anda, dengan demikian melautkannya, dan Anda akan bebas dari semua masalah dan penderitaan. Ini hanyalah contoh lain dari kegembiraan dan kebahagiaan yang menjadi milik Anda ketika Anda tetap sebagai kesadaran bahwa Anda apa adanya. Ini adalah keajaiban yang terungkap dengan lembut, sabar. Sepanjang hidup Anda telah melakukannya dengan cara lain, percaya diri Anda berada di bawah belas kasihan kehidupan. Jangan berharap semuanya untuk membatalkan dirinya sendiri sekaligus. Petik 2. Ian Frazier, dari The Freedom of Being. Ringkasan bab 8. 1. Anda tidak dimaksudkan untuk menderita. Dan ketika Anda hidup sebagai diri sejati Anda, kesadaran, Anda tidak akan pernah menderita. 2. Penderitaan disebabkan oleh mempercayai pikiran negatif. Jadi, penderitaan itu dipaksakan sendiri. 3.
Jika kita menolak apa yang terjadi, kita akan menahan situasinya, dan kita akan terus menderita. 4. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini, apakah saya yang menderita, atau apakah saya yang sadar akan penderitaan itu? Yang benar adalah bahwa Anda adalah orang yang menyadari penderitaan, bukan orang yang menderita. 5. Ada satu kepercayaan khusus yang merupakan akar penyebab semua penderitaan di dunia. Ini adalah keyakinan bahwa kita adalah orang yang terpisah. 6. Masalah hanya ada dalam pikiran manusia. Masalah tidak nyata, masalah hanya dibayangkan. 7. Untuk mengalami kehidupan yang bebas masalah, alih-alih mempercayai pikiran Anda, gunakan kekuatan kesadaran Anda untuk menyadari pikiran Anda. 8. Ketika kita memberikan perhatian kita pada suatu masalah, kita memberi energi pada masalah itu dan itu menjadi lebih besar. Ketika kita mengalihkan perhatian kita dari masalah, masalah itu hilang karena semua energi telah dihilangkan darinya. 9. Setelah Anda mengalihkan perhatian Anda dari masalah apapun, maka Anda dapat menggunakan pikiran Anda untuk menciptakan apa yang Anda inginkan, dengan memfokuskan pikiran dan pikiran Anda pada apa yang Anda inginkan. 10. Gunakan kekuatan kesadaran Anda untuk menyadari pikiran dan cerita negatif pikiran Anda, dengan demikian melautkannya, dan Anda akan bebas dari semua masalah dan penderitaan.